Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bagian ketiga dari estimasi 5 ya, kalau tidak salah itu 5 tentang penganggaran modal. Kita telah belajar pada pertemuan sebelumnya mengenai payback period, bagaimana investasi yang mengedepankan aliran kas. Kali ini kita berbicara mengenai return on investment. Nah, metode kedua yang tidak mempertimbangkan nilai waktu uang adalah accounting rate of return. Metode ini disebut juga sebagai return on investment yang menunjukkan persentase keuntungan neto sesudah pajak dihitung dari average investment atau initial investment. Untuk mencari ROI, laba per tahunnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu laba per tahunnya yang sama dan laba per tahun yang tidak sama. Ini cara yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi kita lihat dari melihat dari aliran kasnya, yang ini melihat dari persentase keuntungan neto dari investment tersebut. Nah, rumusnya itu laba per tahun setelah pajak dibagi investasi rata-rata dikali 100%. Nah, laba sesudah pajak sama dengan laba tunai atau cash profit dikurangi dengan biaya depresiasi. Oleh karena itu, rumus perhitungan tarif kembalian investasi rate of return investment bisa juga rata-rata kembalian kas tahunan dikurangi penutupan investasi dibagi rata-rata investasi. Oke, ini hanya rumus, nanti coba kita langsung lihat ke contoh soal. Suatu proyek investasi memerlukan investasi awal 10 juta. Umur ekonomis proyek diperkirakan 10 tahun tanpa nilai residu pada akhir tahun ke-10. Diperkirakan setiap tahun akan diperoleh cash masuk atau cash inflow rata-rata sebesar 4 juta, sedangkan cash outflow termasuk pajak sebesar 2.500.000. Nah, ketika kita masukkan ke rumus tarif kembalian investasi, oke, 4 juta itu apa rata-rata? Cash in. 2.500.000 itu apa? Rata-rata cash out. Dikurangi 10 juta itu apa? Investasi mula-mula dibagi 10, umur proyek dibagi 10 juta proyek, jadi 5%. Apabila ROI usulan investasi melebihi kriteria perusahaan, maka usulan tersebut sebaiknya diterima. Tetapi apabila sebaliknya, maka jangan terima usulan tersebut. Nah, biasanya itu melebihi dari 1%. Itu sudah bagus, itu 1 atau 2% sudah cocok. Nah, bagaimana tentang kelemahan daripada sistem ini? Tidak memperhitungkan nilai waktu uang, karena biar bagaimanapun nilai waktu uang itu berbeda. Hari ini beda dengan hari esok. Kurang memperhatikan panjangnya jangka waktu investasi. Metode ini tidak dapat diterapkan jika investasi dilakukan dalam beberapa tahap. Iya, jadi maksudnya ini dia hanya satu kali. Ketika ada beberapa tahap yang berkelanjutan, ini tidak akan cocok. Merupakan pendekatan jangka pendek dengan menggunakan angka rata-rata yang tidak konsisten. Nah, tetapi apa kelebihannya teman-teman? Simpel dan mudah dimengerti. Perhitungannya menggunakan data accounting yang sudah tersedia sehingga tidak memerlukan penghitungan tambahan. Oke, jadi kalau kita berbicara ROI itu gampang sekali. Ketika kita beli harganya sekian, nah dengan harga sekian itu dia mampu menghasilkan keuntungan atau balik modal itu di tahun keberapa. Itu gampang sekali. Itu kalau kita berbicara mengenai ROI ya. Nanti silakan kawan-kawan ulang-ulang contoh soalnya, kawan-kawan berlatih. Kemudian bandingkan dengan payback period. Antara payback period dengan ROI itu mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih simpel, dan mana yang lebih cocok dengan bisnis. Oke, kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.